Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku akan membacakan inisial orang yang memang sangat jatuh cinta sama kamu dan menginginkan hubungan serius denganmu. Aku akan membuka 10 nama saja. 10 nama itu 10 inisial ya teman-teman. Lengkap nanti aku lihatkan sifatnya seperti apa. Oke, kita akan masuk ke pembacaan. Orang ini itu seperti apa? Orang yang sangat mencintai kamu dan menginginkan keseriusan denganmu. Aku melihat orang yang memang setia sebetulnya ya. Orang yang memang tidak mudah berubah hatinya. Dan jujur aja ya, kalau aku lihat orangnya ini romantis, suka memberikan kejutan kecil gitu. Dan kalau saya lihat mungkin kamu tuh kayak ngerasain apa ya, kayak ngerasain diperhatikan ya. Kamu merasakan sebuah perhatian dari orang ini yang menurut aku tuh kamu belum pernah rasain sebelumnya. Mungkin aja dia duda, mungkin aja dia punya anak satu ya, dia punya anak. Dia penyayang ya, dia tipe-tipe orang yang suka anak-anak, dia penyayang atau dia memiliki anak. Di sini saya melihat dia adalah sebagai kunci dari semua masalah kamu, dalam arti dia punya energi itu ingin membantu kamu ketika kamu menghadapi masalah gitu loh. Tapi memang teman-teman, saya melihat energinya penuh dengan kebimbangan saat ini. Dia itu sekarang lagi mencurahkan apa ya, waktunya itu untuk menyelesaikan satu perkara yang sebenarnya mengekang ya. Mungkin orang ini lagi ada terlibat masalah, lagi nggak baik-baik aja, dan aku melihat di sini sebetulnya dia ada apa ya, ada harapan. Orang ini tuh nggak pernah putus harapan dikala dia lagi terkena sebuah masalah. Dan yang aku lihat juga di sini ada kartu Clover, Cross, dan Ship. Ada sebuah proses gitu loh, ada sebuah proses yang memang sedang dihadapi sama orang ini gitu. Dan ini bicaranya mengenai uang ya. Clover itu mengenai uang kecil atau mengenai sebuah kejutan kecil yang aku bilang mungkin lebih kepada kehidupan sehari-hari. Terus kalau aku lihat dia ini memang lagi kayak terkekang dengan masalah ini. Dia sudah mencari jalan. Baru-baru ini dia mencari jalan, tapi masih stuck juga. Kemudian ada kartu Key, Clover, Hardship. Saya melihatnya dia tuh mencari solusi dengan bisa mengerjakan apapun ya. Yang penting dia bisa jalan gitu loh, bisa apa ya kalau bilang, melanjutkan hidup atau sehari-hari terpenuhi dengan uang yang pas-pasan. Jadi kalau aku lihat nih ya, energinya cross ketemu dog, dia kayak takut berkomitmen, berpikir-pikir untuk berkomitmen. Dia nggak yakin jalan keluarnya apa, dan dia merasakan adanya sebuah kebuntuan. Kebuntuan tuh apa? Dari rejeki, dari proses. Kemudian di sini kalau aku lihat kayaknya ada kesulitan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan hatinya ini kayak sedang sakit, dan dia kayak banyak pesimisnya. Sekarang itu lagi kayak banyak pesimis teman-teman. Yang paling berpengaruh
ya, ini mungkin ada kartu lili, ada kartu garden, ada kartu tower. Terhubung dengan orang tua, mungkin tertutup ya, termasuk tertutup. Mungkin tinggal sama orang tuanya sekarang ini. Dia belum bisa kayak ketemu sama kamu, mungkin kayak agak ada kesulitan untuk bertemu dengan kamu, karena nih aku lihatnya nih kayak tertutup gitu loh, kayak nggak mau terbuka, karena memang ada masalah yang ditimbulkan. Bicara mengenai keluarga, mengenai lingkungannya dia, ini tertutup sekali. Kayak takut makin kalau ketahuan kayak makin terhina atau gimana. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman. Untuk orang yang serius sama kamu ini memiliki tujuan apa? Ya kamu tahulah, kamu tidak bisa menerima background seseorang yang sekarang ini mungkin baik gitu. Ya. Sebetulnya ya kalau dia mau sama kamu, ya dia suka sama kamu, jujur aja dia itu kayak nekat gitu. Ada seseorang yang nekat, yang memang suka sama kamu dan memang berjuang buat kamu, maksudnya berjuang untuk mendapatkan hatimu. Dan di sini ya dengan seadanya aja. Tuh. Kamu tahu nggak, salah satu cara dia untuk bisa membuat kamu suka sama dia adalah dia harus punya banyak uang dulu. Intinya begitu. Kalau misalnya dia sudah punya banyak uang, ibaratnya kalau dia suka sama kamu, kalau sudah punya ada uang, saya lihat ada kartu di Chariot ya, dia akan mendatangi kamu dan baru menawarkan cinta. Sebetulnya Kak, tapi kan lama ya Kak kalau kayak gitu. Iya, orang yang memang datang pada akhirnya itu dia harus mencukupi kebutuhannya dulu sehari-hari, baru dia berani jalan ke kamu. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah ini kuat, modalnya kuat, semuanya akan terang teman-teman. Itu dia punya prinsip seperti itu. Kita akan lihat dari ciri-cirinya ya. Dia orangnya kayak punya bercak-bercak di muka, lebih kayak ke flek lahir sih. Terus kulitnya medium atau gelap ya, tidak putih. Kemudian dia pada masa muda mungkin ada trauma itu yang mungkin menyebabkan inner child-nya terluka, bisa jadi. Orangnya cukup adil dan terbuka, mendengar dari berbagai sisi, dan orangnya sangat menerima sekali pendapat. Kalau aku bilang dia sangat bijak. Orangnya juga sangat ambisius, dalam arti jika memang dia menginginkan sesuatu, dia akan reach itu dengan berbagai cara. Mungkin teman-teman, ini mungkin ya bukan kabar bagus ya. Kadang-kadang orangnya itu bukan budek ya, tapi lebih kayak salah cerna. Suka salah cerna mengartikan maksud kamu. Jadi kalau kamu ngomong sama dia, kamu mesti pelan-pelan. Kalau enggak dia nanti tangkepannya beda gitu. Ya, kayak nangkepnya beda. Bukan dia tell me, tapi memang dia punya kekurangan untuk tidak begitu paham atau tidak begitu memahami. Dia kurang peka gitu loh ya. Terus mungkin juga ada juga yang memang telinganya bermasalah, bisa jadi ya. Orangnya termasuk orang yang sangat suka dengan dengan kehidupan sosial teman-teman. Dia sangat care dan peduli dengan kehidupan sosial dia. Dia nggak mau ada omongan jelek tentang dia di luaran sana. Orangnya termasuk orang yang setia, orang yang sangat memahami. Kemudian dia nggak mau pedulian dengan orang lain ya. Lebih ngurusin apa yang menjadi porsinya dia aja, urusan dia sendiri. Jika dia laki-laki,
Dia termasuk orang yang buat kamu penasaran, kayak bad guy gitu. Terus kadang-kadang dia itu suka mengikat seseorang tanpa komitmen, ya. Mungkin kamu deket sama dia tanpa ada kata cinta, tiba-tiba kayak pacaran aja. Terus dia itu tidak mau membatasi kamu, dan dia juga berharap kamu tidak membatasi dia. Dia suka menghabiskan waktu untuk ngeliat-liat sosial media kamu. Kemudian ketika dia penasaran, dia cari history kamu, dia bacain semua postingan kamu. Lalu di sini orangnya misterius. Orangnya misterius itu dalam arti kamu tidak bisa menebak apa yang dia maksud kadang-kadang, atau kadang-kadang kamu terheran-heran dengan sikapnya dia yang kadang dingin, kadang juga memberikan kamu perhatian. Dan apa sih sebetulnya koneksi kamu ke dia? Ada kartu manifestation ya teman-teman. Jadi ini, kalau misalnya kamu tidak melakukan manifestasi, berarti orang ini adalah orang yang pengen banget sama kamu. Kenapa? Karena dia punya energi untuk meminta kepada Tuhan, jadikanlah aku dengan si kamu. Nama kamu siapa? Saya melihat dia punya kekuatan untuk memanifestasi sesuatu. Rata-rata ketika dia menginginkan atau memanifestasi, dia akan dapatkan. Itu sudah jadi energi alamnya, gitu ya teman-teman. Jadi lebih seperti kayak orang yang memang punya kemampuan untuk apa sih? Untuk bisa kayak dia mau sesuatu, tiba-tiba itu terjadi gitu loh. Oke. Orangnya nih mungkin sama kamu kayak apa ya? Kalaupun dia jarang ngomong sama kamu, dia lebih mantengin sosial media kamu. Orangnya gak banyak bicara. Kemudian orangnya sangat logik, tidak percaya dengan hal-hal yang terlalu gaib. Menurut dia kalau hal gaib itu hanya untuk hanya untuk hiburan, atau ya dia percaya itu ada tapi dia nggak mau terlalu gubris gitu loh. Bukan orang yang hobi nonton film horor. Kemudian dia banyak sekali kesakitan saat ini teman-teman, anxiety, banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, sedang negatif energinya. Terus saya ngelihatnya passionnya sama kamu itu nggak pernah putus, selalu refreshing. Lalu yang saya lihat dia itu suka kayak buat drama, suka buat kayak drama, kayak aku tuh begini, aku tuh begitu, supaya kamu khawatir padahal dia tuh nggak kenapa-kenapa. Terus di sini dia adalah seseorang yang punya cita-cita tinggi. Yang aku bilang tadi, dia ini seneng banget diperhatikan karena dia punya masalah inner child, dan itu terjadi di umur sebelum 18 tahun. Ada yang membuat dia broken, ada mungkin faktor lingkungan yang membuat dia agak sedikit kayak kesepian. Terus dia harus ngurus dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya, kayak lebih diajarkan mungkin tanggung jawab sama orang tuanya, tapi terlalu dini gitu. Koneksinya dengan kamu gimana? Aku ngelihat sih kayak kamu juga naksir sama orang ini sih, ada energi cintanya. Tetapi memang kau rasakan begitu hambatan, banyak hambatan sekali dengan dia. Mungkin orang-orang di sekitar kamu kurang suka dengan dia. Ya, tapi kamu kayak ada rasa mau memperjuangkan. Jadi kalian sama-sama kayak ada keinginan untuk
aku mau berjuang di hubungan ini. Kalau bisa kita nggak boleh kalah nih sama keadaan. Dan aku akan coba untuk buka 10 zodiak dan 10 nama ya. Kita mulai dari zodiaknya dulu aja deh. Kita ambil 1. Kita punya zodiak Aries. Yang kedua, kita punya Virgo. Ketiga, kita punya Capricorn. Keempat, Cancer. Kelima, Taurus. Keenam, Aquarius. Ketujuh, Libra. Kedelapan, Sagittarius. Kesembilan, Pisces. Kesepuluh, Gemini. Kemudian namanya P I Z W K U F M X S. Ini ya teman-teman, untuk orang yang memang mencintai kamu dan memang menginginkan ada ikatan spesial dengan kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku harap kamu suka dengan bacaanku. Dan jangan kecewa apabila orang dalam pikiran kalian tidak terbacakan hari ini. Kalian bisa cek video-video lainnya. Nggak harus baru ya. Nonton videoku nggak harus baru. Video lama kalian bisa tonton ya, jika itu memang sesuai dengan energi kalian. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.